jika kamu sampai sekarang masih bingung mau berbisnis apa sih, bingung juga sih mau bisnis apa ya, pakaian atau kuliner atau aksesoris atau apalah. Tapi kalau aku boleh saranin, boleh nggak kamu coba bisnis pakaian anak? Kenapa? Tonton video ini sampai selesai ya. Kenapa kamu harus berbisnis baju anak? Mungkin beberapa alasan ini akan menambah referensi kamu, menambah alternatif kamu. Kenapa sih kamu harus berjualan baju anak? Ada 5 alasan kenapa kamu harus berjualan baju anak. Yang pertama adalah orang tua lebih mementingkan dan mengesampingkan egonya untuk kepentingan anak. Jadi misal si punya uang nih, misalnya punya uang 100.000, biasanya ketika dia gue mau beli daster gitu, tetapi ketika dia melihat anaknya, dia lewat toko baju pasti nggak jadi deh, mending beli baju anak aja. Itu dia. Jadi yang pertama adalah orang tua akan mengesampingkan kepentingan sendiri, dia akan mengutamakan kepentingan anaknya. Yang kedua adalah pangsa pasar baju anak di Indonesia ini masih termasuk rendah. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan anak ini relatif cepat. Ya, misalnya anak umur 0 sampai 6 tahun itu pertumbuhannya semakin cepat. Paling sekarang misalnya hari ini beli baju ukuran S, paling sebulan 2 bulan dia akan berubah, akan membesar. Jadi baju yang dipakai akan mengecil, otomatis dia harus beli lagi. Yang ketiga, model baju anak itu cantik-cantik, bagus-bagus. Apalagi baju cewek itu lucu banget. Pasti setiap ibu atau bapak ketika lewat baju bagus, pasti akan mampir. Walaupun pertama awalnya melihat dulu, tapi lama-lama dia akan tertarik dan membeli. Adalah target pasar yang masih luas banget. Yang keempat adalah target pasar yang masih sangat luas, karena pasti akan ada aja setiap hari orang tua yang akan membeli baju untuk anaknya. Kalau saya dulu waktu anak saya masih kecil, masih bayi umur 1 tahun 2 tahun gitu, biasanya saya akan beli hampir setiap hari atau tidaknya seminggu berapa kali saya akan membeli baju untuk anak saya. Bahkan teman saya itu mentargetkan bahwa setiap hari itu dia harus beli minimal 3 baju untuk anaknya. Jadi target pasarnya itu masih sangat luas. Oke? Dan baju anak itu relatif harganya lebih mahal dibanding baju dewasa. Sedangkan bahan untuk membuatnya itu minim. Jadi dia bikin bahan minim, tapi kita jualnya besar. Oke, setelah tahu alasan mengapa harus menjual baju anak, yang kedua adalah tentukan jenis baju yang Oke, setelah kalian tahu alasannya kenapa harus menjual baju anak, dan yang kedua adalah tentukan baju anak apa yang akan kalian buat. Jadi silakan berfokus kepada apakah kalian mau menjual semua jenis baju anak atau hanya satu saja, misalnya khusus baju tidur atau khusus baju pesta, khusus baju anak perempuan, khusus baju anak laki-laki, khusus baju anak olahraga, atau semua itu kalian jual dalam satu toko. Itu penting banget. Kenapa? Agar kalian bisa tahu target market. Kalian mau membidik untuk market yang seperti apa, bukan jenis bajunya, karena ya kalian juga tahu fokus. Jadi kenapa harus tentukan jenis bajunya? Ya karena kalian kenapa kalian harus tentukan jenis bajunya? Ya karena biar bisnis yang akan kalian jalankan itu lebih fokus dan target marketnya itu lebih jelas.
jelas. Selanjutnya adalah ikutilah tren. Jadi kamu harus selalu mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat. Caranya gimana? Ya pasti kalian harus sering-sering nonton TV, kalian harus sering baca majalah atau baca berita di Google. Kalian juga bisa lihat marketplace, juga bersosialisasi dengan teman-teman, itu juga penting banget. Jadi kita tahu tren untuk baju anak yang lagi ngehits itu yang seperti apa sekarang. Kenapa itu penting banget kan? Karena misalnya kalian beli baju ke supplier beli baju A, sedangkan yang lagi ngetren ini adalah si baju B. Jadi customer pasti akan lari ke toko sebelah. Jadi selalu pastikan tren, jangan selalu ketinggalan tren. Jadi kalian harus update dan selalu mengikuti tren-tren baju yang terkini. Kalian dapat supplier, kalian juga bisa loh alternatifnya, kalian bisa produksi baju sendiri. Misalnya kalian bisa jahit, kenapa? Why not? Kamu bisa jahit sendiri dengan model-model yang lagi ngetren. Atau kalian bisa kerjasama dengan konveksi-konveksi yang sekarang sudah banyak banget, sekarang harganya juga murah. Kalian bisa kerjasama, kalian bisa desain sendiri dengan model-model yang unik yang nggak ada di pasaran. Dengan kalian bisa bikin motif dan variasi yang belum ada di pasaran, itu akan menambah nilai jual toko-toko kalian. Oke, untuk next adalah lakukan promosi. Ini adalah salah satu yang paling penting. Lakukan promosi. Selain melakukan promosi di misalnya di toko di sekitaran toko kita, kalian juga penting melakukan promosi di media sosial. Ya, tahu sendirilah sekarang media sosial itu pengaruhnya sangat luar biasa dalam berbagai hal ya, terutama untuk jualan itu juga salah satu yang media yang sangat bagus banget ya, di Facebook, di Twitter, di Instagram, atau juga di WhatsApp kita dengan cara mengupdate status dan lain sebagainya. Promosi itu sangat penting sekali biar teman-teman kita, tetangga kita, orang-orang yang belum tahu produk kita biar mulai kenal, pertama lihat-lihat, kemudian penasaran dan tanya, kemudian membelinya. Oke, selanjutnya ada yang terakhir adalah selalu jaga kualitas. Ini sangat penting juga karena kualitas dan kuantitas ini sangat penting banget untuk menjaga customer kita agar tetap stay di toko kita, tidak berpaling ke lain hati. Jadi selalu jaga kualitas dari segi bahan, dari segi model baju, dari segi harga, itu tetap harus dijaga agar customer selalu balik lagi ke toko kita. Nah, para penjual, itu aja ulasan dari aku. Kenapa kamu harus berjualan, memulai jualan baju anak? Itu tadi beberapa alasannya. Kamu bisa mulai coba dari sekarang. Kalian bisa riset, kalian bisa pikirkan lagi, dan pasti untungnya. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu selalu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Oke? See you.